Wait, what? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Seperti biasa, admin mau doain teman-teman dan keluarga agar selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Love Accidentally. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan wanita yang menjadi musuh bebuyutan di kantor karena persaingan mereka. Tapi pada suatu hari, wanita ini diputusin sama pacarnya dan ponselnya juga rusak akibat kecemplung ke air. Dan setelah mendapat ponsel baru, si wanita ini nggak sengaja chattingan dengan seorang pria yang nggak lain adalah saingannya di kantor. Nah, kira-kira seperti apakah cerita lengkap dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Alexa yang bekerja di salah satu perusahaan iklan terbesar di kota San Francisco. Ceritanya, hari ini Alexa lagi berulang tahun dan kebetulan dia mendapat kabar gembira kalau atasannya di kantor ingin bertemu dengannya. Good morning. Where is he? Where's who? That man. Lalu sesampainya di kantor, Alexa menjadi terkejut karena atasannya yang bernama Debra juga memanggil karyawan lain yang paling dia benci bernama Jason. Sebab Alexa yang udah bekerja di tempat ini selama 9 tahun merasa tersaingi oleh Jason yang berhasil mendatangkan puluhan klien padahal dia baru bekerja selama 6 bulan. Di sisi lain, ternyata Debra sangat menyukai sifat kompetitif mereka berdua yang menurutnya sangat menguntungkan bagi perusahaan. Oleh sebab itu, dia ingin menawarkan jabatan sebagai direktur penjualan jika salah satu dari mereka bisa mendapatkan kontrak dari seorang klien yang udah Debra pilih. Get the job. What she means is how do I get the job? Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seorang pria bernama Craig yang merupakan calon klien pilihan Debra. Ceritanya, Craig ini adalah seorang pengusaha wine dan untungnya Alexa memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai produk tersebut. Nah, karena Jason nggak tahu apa-apa soal wine, dia sengaja membuat lelucon agar Craig menyukai caranya dalam berkomunikasi. Say you guy was funny too. I can be funny. Bahkan Jason juga bisa berbicara tentang olahraga kesukaan Craig yang membuat Alexa merasa iri karena mereka berdua terlihat lebih akrab. Play golf, would you? You gotta learn to read the room. Setelah pertemuan itu selesai, Jason langsung bercerita kejadian barusan pada sahabatnya yang bernama Brad. Jason pun berharap akan terpilih menjadi direktur penjualan karena dia butuh kenaikan gaji untuk membantu ibunya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, di sisi lain, Alexa juga curhat pada sahabatnya yang bernama Hannah kalau dia harus menang melawan Jason. Alexa juga bercerita kalau dia akan makan siang dengan pacarnya dan berharap akan dilamar untuk menikah tepat di hari ulang tahunnya. I don't want to jinx it, but... Lalu ketika bertemu dengan pacarnya yang bernama Perry, Alexa yang udah menanti lamaran dengan gembira nggak taunya harus bersedih karena Perry tiba-tiba aja minta putus. Break up. Wait, what? Perry pun beralasan kalau pelatih hidupnya menyarankan agar dia fokus pada pekerjaan dan menunda untuk berkomitmen dengan seorang wanita. Being dumped on my birthday. Oh. Nah, karena diputusin tepat di hari ulang tahunnya, Alexa menjadi nggak fokus dan merasa sangat kesal sampai nggak sengaja menjatuhkan ponselnya. Great! I hate technology. Dan begitu dia kembali, Alexa langsung curhat kejadian tadi pada Hannah serta menemui bagian IT untuk meminta ponsel baru yang udah disediakan oleh perusahaan. Lalu setibanya Jason di rumah, dia tiba-tiba mendapat pesan dari pacarnya bernama Julia yang juga memutuskan hubungan mereka secara sepihak. Jason pun menelpon Brad untuk mengajaknya minum-minum di rumah, tapi sayangnya Brad menolak karena dia lagi sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu di tempat lain, Alexa yang baru aja mendapat HP baru dari kantor, mencoba untuk mengingat nomor ponsel Hannah. Setelah itu, Alexa mengirim pesan pada Hannah untuk melanjutkan curhatannya tadi siang, tapi malah terkirim ke ponsel milik Jason. Nah, pada awalnya, Jason sama sekali nggak mau menggubris pesan itu karena dikirim dari nomor kantor yang nggak dia kenal.
Bahkan Jason sempat mengirim pesan balik untuk memberitahu kalau Alexa mengirim pesan ke orang yang salah. Texted the wrong number. Tapi gara-gara kejadian tersebut, Alexa dan Jason malah jadi saling curhat karena mereka sama-sama mengalami hari yang menyakitkan. Yang dimana Jason baru aja diputusin sama ceweknya, sedangkan Alexa curhat kalau dia dicampakkan tepat di hari ulang tahunnya dan HP-nya juga rusak akibat kecemplung air. Which is how we got here. Nah, selain membahas cerita cinta mereka, Jason dan Alexa terus aja saling mengirim pesan tentang hobi mereka dalam membaca buku dan menonton film. Lucunya, chattingan itu membuat mereka merasa nyaman, walaupun Jason dan Alexa nggak mengetahui siapa yang mereka ajak mengobrol. Thanks for the chat, though. I think it helped. Kemudian di pagi harinya, Alexa dan Jason sama-sama melihat pesan mereka kemarin malam seperti orang yang baru aja nemu gebetan. Namun begitu tiba di kantor, Alexa mendapati kalau tempat parkirnya dipakai oleh Jason yang membuatnya kesal. Di saat bertemu dengan Hannah, Alexa kemudian bercerita kalau dia chattingan dengan seorang pria gara-gara keliru menyimpan nomor HP-nya. Namun Alexa mengakui kalau pria itu adalah pria yang baik dan sama-sama mengalami nasib apes karena mereka berdua ditinggalkan oleh pacar masing-masing. Sementara itu di tempat lain, ternyata Jason juga bercerita pada Brad kalau kemarin malam dia curhat dengan seorang wanita yang nggak tahu asal-usulnya. Awalnya Brad mengira kalau Julia sengaja ngerjain dia, tapi Jason beranggapan lain karena obrolan mantan pacarnya nggak senyambung wanita ini. It's my mom. Singkat cerita, setelah pulang bekerja, Hannah datang ke rumah Alexa untuk minum wine bersama sambil membicarakan pria misterius yang dia ajak chattingan. Di sisi lain, Jason yang merasa kesepian berada di rumah, akhirnya memberanikan diri untuk memulai chattingannya dengan Alexa. Nah, hanya dengan melihat chattingan itu, Hannah bisa merasakan kalau mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Hannah pun sempat menyarankan agar Alexa menemui pria tersebut, namun dia menolak karena takut kalau pertemuan itu akan merusak hubungan chattingan mereka. Love you, girl. Love ya. Lalu setelah Hannah pulang, Alexa mencoba untuk bertanya pada Jason apakah sebaiknya mereka memberitahu nama masing-masing. Namun Jason juga merasa nyaman dengan hubungan mereka yang seperti ini, dan akhirnya sepakat untuk menggunakan sebutan him dan her sebagai nama samaran. Him and her. Perfect. Nah, dalam pembicaraan mereka, Jason kemudian curhat tentang kedekatannya dengan sang ibu sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun yang lalu. Alexa pun juga curhat kalau kedua orang tuanya udah lama meninggal, padahal dia ingin sang ayah mendampinginya ke pelaminan waktu menikah nanti. Both my parents are gone. Keesokan harinya, Craig mengundang mereka bertiga ke perkebunan anggur milik keluarganya untuk mencicipi wine buatan mereka. Tentu aja Alexa lebih mengerti tentang wine ketimbang Jason, tapi Jason juga memiliki kepandaian dalam meyakinkan customer untuk membeli produk mereka. You don't need to drive a Maserati to know how to sell one. Nah, karena merasa tersaingi, Alexa yang kesal lalu jalan-jalan di sekitar perkebunan sambil curhat tentang kondisinya pada Jason. Sayangnya, chattingan itu harus berakhir dengan cepat karena Debra memanggil mereka berdua untuk kembali ke kantor. Singkat cerita, saat tiba di rumah, Alexa dan Jason kembali melanjutkan chattingan mereka tadi siang yang sempat tertunda. Kali ini, Alexa curhat tentang hubungan cintanya yang dulu, dan Jason memberikan saran agar Alexa mengisi kesendiriannya dengan kegiatan yang positif. Sebelum beristirahat, Alexa sempat mengusulkan pada Jason agar mereka bertemu dan berbicara empat mata untuk lebih saling mengenal. Awalnya, Jason juga tertarik dengan usulan Alexa, tapi tiba-tiba dia menjadi ragu kalau pertemuan mereka nanti akan berjalan dengan baik. Keesokan harinya, Jason bercerita pada Brad kalau perasaannya bercampur aduk antara takut dan ingin bertemu dengan sosok Her.
Karena dulu Jason pernah mengalami situasi seperti ini, dan sayangnya dia merasa nggak cocok saat bertemu dengan wanita yang diajak chattingan. Nah, selain membicarakan sosok Her, Jason juga merasa kalau dia harus fokus pada karirnya ini agar bisa membantu kehidupan ibunya. Brad pun yakin kalau Jason bisa memenangkan kompetisi ini dari Alexa karena dia tahu kalau Jason sangat berbakat dalam bidangnya. Step aside. Let me show you bowling. Akhirnya sejak hari itu, Jason dan Alexa jadi semakin sering chattingan bahkan di waktu mereka berada di rumah ataupun sedang di luar rumah. Dan ketika di kantor, mereka berdua juga tetap kontak-kontakan walaupun sama-sama nggak menyadari siapa sebenarnya orang di balik sosok him dan her. Lalu pada suatu ketika, Alexa nggak sengaja mendengar pembicaraan telepon antara Jason dengan ibunya mengenai tagihan pajak yang udah menumpuk. Just send me the bill. Namun tiba-tiba Jason melihat Alexa berdiri di depan ruangannya sehingga dia berpura-pura kalau tidak ada masalah apapun yang sedang terjadi. Yeah. I mean, I'm just sitting here. Kemudian di akhir pekan, giliran Brad yang mengajak Jason untuk minum-minum di sebuah bar sambil curhat kalau dia menyukai Hannah. Dan sebagai teman yang baik, Jason memberi saran agar Brad segera meminta nomor HP Hannah agar hubungan mereka menjadi lebih dekat. Unspoken communication going on. Nah, di sisi lain, ternyata Hannah juga curhat pada Alexa kalau dia menyukai Brad yang baru pertama kali dia ajak bicara walaupun mereka udah satu kantor dari dulu. Awalnya, Alexa ragu karena dia tahu kalau Brad berteman dengan Jason, tapi demi kebahagiaan sahabatnya, akhirnya dia mendukung hubungan mereka. About Brad. Why not? If it makes you happy. Singkat cerita, saat sampai di rumah, Alexa tiba-tiba mendapat pesan dari Craig yang ingin bertemu di bar miliknya dalam 1 jam. Dan begitu tiba di tempat tujuan, Craig sedikit bercerita tentang ayahnya dan meminta Alexa untuk mencicipi wine yang pertama kali mereka produksi. Tapi ketika mereka asik mengobrol, Jason tiba-tiba datang ke tempat itu yang membuat Alexa merasa nggak nyaman dan meminta izin untuk pulang duluan. I look forward to your pitch. Don't you two have some guy talk to get to? I didn't know he had a... Ternyata Alexa kasihan pada Jason yang harus berjuang untuk membantu kehidupan ibunya, tapi Jason tetap mengutamakan persaingan yang jujur karena mereka berdua memiliki kesempatan yang sama. My ride's almost here. Lalu ketika berada di luar, Alexa tiba-tiba mendapat video call dari Perry yang mengatakan kalau dia sangat merindukannya. Perry pun merasa sangat menyesal karena udah memutuskan hubungan mereka dan ingin meminta kesempatan untuk mengajak Alexa makan bersama besok siang. Sementara itu di tempat lain, Craig bercerita pada Jason kalau dia ingin memperluas usahanya ini yang udah diwariskan oleh sang ayah. Namun tiba-tiba Jason mendapat pesan sedih dari Alexa yang membuatnya merasa khawatir dan meminta izin pada Craig untuk kembali pulang. Nah, di saat perjalanan pulang, Alexa kemudian mengirim pesan pada Jason kalau dia baru aja mendapat video call dari mantan kekasihnya yang mungkin aja mau ngajakin balikan. Tentu aja berita itu membuat Jason menjadi sedikit cemburu dan meminta Alexa agar nggak buru-buru dalam mengambil keputusan. Don't worry about it. This was more important. Keesokan harinya, Brad akhirnya berhasil berbicara dengan Hannah untuk meminta nomor HP-nya. Di sisi lain, Alexa juga curhat pada Hannah tentang video call mantan kekasihnya yang ingin mengajaknya untuk makan siang. Setelah mendengar berita itu, Hannah lalu memberi saran pada Alexa untuk segera bertemu dengan sosok him agar dia bisa memastikan perasaannya. Namun Alexa masih merasa ragu-ragu dan lagi pula dia belum tentu mau menerima Perry kembali jika ingin ngajakin balikan. Kemudian di siang harinya saat mereka bertemu, Perry kembali meminta maaf pada Alexa dan mengeluarkan kata-kata pujian agar terdengar meyakinkan. Bahkan Perry mengatakan kalau dia hanya ingin menjalani masa depan bersama Alexa yang tentu aja membuat Alexa merasa luluh.
Nah, setelah menerima Perry kembali, Alexa langsung mengabari Jason tentang keputusannya itu, yang tentu aja membuatnya syok dan bersedih. Namun sebagai teman curhat yang baik, Jason sampai berpura-pura ikut bahagia padahal hatinya sedang terluka. I should get back to work now. Setelah memperbaiki ponselnya, Jason tiba-tiba mendengar cerita dari bagian IT bernama Trey kalau 2 minggu yang lalu Alexa meminta HP baru gara-gara kecemplung di air. Said she dropped her other one in a bucket of water or something? Dari cerita itu, Jason lalu menanyakan nomor HP Hannah dari Brad dan akhirnya dia mengetahui kalau nomor HP-nya dan Hannah hanya berbeda di 2 digit terakhir. Nah, selain menyadari hal tersebut, Jason juga mengingat chattingannya dengan Her untuk yang pertama kalinya adalah tepat di hari ulang tahun Alexa. Dan ingatan-ingatan berikutnya semakin meyakinkan Jason kalau Alexa adalah sosok Her yang sebenarnya. Alexa. Kemudian di malam harinya, Perry dan Alexa berkencan di bar milik Craig yang mengingatkan Alexa agar menyiapkan presentasinya besok pagi. Di sana, Craig juga berpendapat kalau Jason dan Alexa adalah pasangan yang serasi dalam pekerjaan jika aja mereka mau bekerja sama dan saling membantu. It was nice meeting you. Nah, di saat mereka akan pulang, Perry ingin mengajak Alexa untuk tinggal bersama dan berniat membantunya dalam membeli rumah baru. Namun Alexa bingung dan masih ragu pada usulan Perry, mengingat kekasihnya itu pernah meninggalkannya begitu aja. Lalu setibanya di rumah, Alexa langsung memberi kabar pada Jason tentang usulan Perry yang ingin mengajaknya untuk tinggal bersama. Dan jika Alexa menyetujui ajakan Perry, maka mau nggak mau dia harus berhenti menghubungi Jason atau Him. Nah, karena merasa perih dan pedih di hati, Jason akhirnya mengaku kalau dia memiliki perasaan pada Her dan memintanya untuk ketemuan. Namun Alexa meminta waktu untuk menjawab ajakan Jason karena dia merasa bingung dalam memilih Perry atau sosok Him. I need to think about this. Good night, Parker. Keesokan harinya, mereka berdua sama-sama saling merindukan karena biasanya Jason dan Alexa selalu mengirim pesan pagi tentang aktivitas mereka. Lalu sesampainya di kantor, Alexa nggak sengaja melihat kedekatan Craig dan Jason yang membuatnya berpikir kalau Jason akan terpilih menjadi direktur penjualan. Nah, sebelum mereka berangkat ke tempat Craig, Alexa sempat mendatangi Jason dan memberikan semangat agar presentasinya berjalan dengan baik. Namun ketika Jason mengucapkan hal yang sama, Alexa malah heran dan marah-marah karena biasanya Jason nggak pernah berbicara yang baik-baik kepadanya. When this is all done, I never want to talk to you again. Singkat cerita, saat mereka berada di perkebunan, Alexa mendapat giliran pertama dalam mempresentasikan idenya tentang wine yang diproduksi oleh Craig. Wine can provide. Because Goodwin wine. Namun begitu giliran Jason, dia malah bercerita tentang chattingan antara Him dan Her serta meminta Debra untuk memilih Alexa sebagai direktur penjualan. Nah, ketika Jason berada di luar, Debra lalu mendatanginya dan memintanya untuk menjadi co-direktur yang akan bekerja sama dengan Alexa. Ternyata dari awal persaingan mereka, Debra memang udah membuat keputusan untuk menyatukan Jason dan Alexa demi kemajuan perusahaan. Thank you. You're welcome. Keesokan harinya saat berada di kantor, Alexa kemudian bertanya pada Jason sejak kapan dan gimana dia bisa mengetahui siapa sosok Her. Di sana, Jason mengatakan kalau dia mengetahui ponsel baru Alexa dari bagian IT dan nomor HP Hannah yang berbeda 2 digit terakhir dengan miliknya. Nah, selama 2 minggu mereka chattingan, Jason juga mengaku kalau dia merasa jatuh cinta pada Alexa. Dan ternyata Alexa juga memiliki perasaan yang sama pada Jason, sehingga mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Admin juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.